teman-teman semua, mari kita belajar sama-sama ya. Kali ini kita bahas apa sih perbedaan MCCB, ELCB dan MCB. Ini pengetahuan yang saya dapat itu pengetahuan lapangan, terus adalah training sedikit-sedikit. Jadi kalau ada kesalahan dalam penjelasan ini, saya minta maaf dengan segala keterbatasan saya. Untuk para master, mungkin para akademisi yang membidangi ini lebih tahu, lebih paham, mohon dikoreksi kalau ada yang tidak pas dengan teori dan prakteknya ya. Monggo lah kalau ada kurangnya boleh ditambahi di komen. Pertama-tama ini dari mana dulu ya? Dari MCB lah nih. Dari MCB itu singkatan dari apa ya? MCB singkatan dari miniatur circuit breaker. MCB, M-nya miniatur, C-nya circuit, B-nya breaker. MCB adalah MCB adalah komponen dalam instalasi listrik yang berfungsi sebagai sistem proteksi bila terjadi beban lebih atau hubung singkat. Hubung singkat itu short circuit atau konsleting lah kalau bahasa umumnya itu konslet. Kalau ada konslet dia yang jeglek turun, itu bahasa kampungnya. Nah kalau ada short, ada hubung singkat, nah ini turun nih biasanya. Satu sirkuit itu kemana saja larinya, yang ikut dia punya sirkuit, nah dia yang turun, MCB yang turun. Kemudian ini MCCB itu singkatannya dari molded case circuit breaker. M-nya molded, C-nya case, C-nya circuit breaker. Jadi MCCB molded case circuit breaker adalah ini ya. Ini lebih besar dari MCB. Adalah komponen dalam instalasi listrik yang berfungsi sebagai pengaman terjadinya hubung singkat short circuit dan beban lebih overload agar tidak terjadi kerusakan. Itu biasanya pada motor-motor listrik untuk menghindari terjadinya kebakaran yang disebabkan oleh short circuit yang selalu menimbulkan bunga api. Jadi biasanya kalau pada motor-motor besar itu di motornya sendiri sudah ada overload. Kalau dia melebihi, ada arus masuknya ke motor itu melebihi daripada dia punya limit ampere, dia punya motor, dia akan protect, dia akan cut off sendiri dari motor. Tapi ini cut off sendiri, dia pun bisa cut off dari sini kalau jadi over limit lah, overload itu dari ke arus listrik yang menuju motor-motor listrik itu melebihi dari kapasitas ini, dan otomatis kalau melebihi ini akan membahayakan. Kenapa? Nanti over panas, overheat, terjadi percikan, akhirnya timbulnya kebakaran. Untuk mencegah kebakaran maka diciptakan sistem yang seperti ini. Contohnya salah satunya itu MCCB, ESCB dan MCB. Nah kalau overload dia akan memutus semua jaringan yang melalui ini, karena MCCB itu ibaratnya itu mainnya lah, induknya dari satu sistem panel. Jadi urut-urutnya itu dari sini ke sini, dari sini ke ELCB, dari ELCB ke MCB. Nah ini ELCB belum, selanjutnya ELCB ya. ELCB itu singkatan dari Earth Liquid Circuit Breaker. ELCB merupakan peralatan pemutus daya yang berfungsi sebagai mengamankan pengguna yang biasa digunakan pada instalasi sistem tenaga listrik dengan impedansi pentanahan yang tinggi untuk mencegah terjadinya tersengat listrik. Nah ini untuk rumahan untuk lebih safety. Dan yang sekarang itu yang lagi rame itu banyak rumah-rumah baru menggunakan bajaringan.
ini sangatlah penting untuk digunakan, tapi dengan catatan itu groundingnya harus betul-betul bagus. Jadi kalau grounding, kabel ground harus betul-betul bagus, tertanam dengan reading yang bagus, jadi kurang dari 1 ampere kalau saya tidak salah. Nah, kemudian grounding yang bagus, terus pengkabelan instalasi yang betul-betul bagus, tidak campur baur, terus koneksi betul-betul kenceng. Kalau ada sambungan betul-betul kuat. Karena apa? Namanya ILCB itu ada sensitivitasnya. Ada yang 0,3, ada 0,3. Biasanya kalau untuk rumah-rumah itu 0,3. Terus untuk industri apa ya, biasanya itu 0,3. Itu lebih sensitif lagi. Untuk sensitivitas ILCB ini semakin dia 0,03 misalnya, itu lebih sensitif. Kalau ada kabel longgar saja dia akan trip. Jadi itulah fungsinya. Kalau ada sengatan, misalnya ada kabel bocor terus kesentuh sama orang, nah itu dia pun akan trip. Itulah fungsinya. Ini pengaman betul-betul untuk menghindari sengatan setrum lah, kalau menghindari orang kesetrum. Kalau orang kesetrum megang salah satu kabel, dia akan trip. Kemudian kalau ada kabel, ada short body misalnya dengan berjaringan, itu trip. Tapi itu susahnya kalau ada ILCB, kalau semua ini misalnya MCB sudah dinaikkan, naik semua, tapi yang ini tidak mau naik, itu mesti dicari dulu. Ini diturunkan dulu semua satu-satu. Nah, mana-mana yang tidak mau naik itu diobrol dulu. Nah, dicari itu penyebabnya apa. Biasanya itu kalau di atas plafon itu biasanya kabel luka, kena tikus kah, dimana tikus, terus kena bodi. Kalau misalnya ada bajaringan, kena bajaringan, itu short. Nah, kalau tanpa ini itu gampang saja, masih ada ini, dia tidak sesensitif ini. Misalnya ada kabel luka bersentuhan dengan bajaringan, dia masih bisa on kalau pakai ini saja. Tapi itu kalau pakai ini saja itu rawan terjadi kebakaran karena dia tidak trip. Lama-lama ada percikan, gesekan misalnya dengan bajaringan, kayak orang ngelas itu, pratek, nah ini timbul api. Itulah fungsinya dari ILCB. Pendistribusiannya bagaimana? Jadi ini arusnya ya, ini misalnya ini dari PLN, ini incoming dari PLN, nah ini outgoingnya. Nah ini kebetulan ini yang 3 pasang, ini L1, L2, L3. Nah ini netral linknya di sini. Nah ini 3 pasang, jadi 3 pasang itu apinya 3. L1 itu merah, L2 itu kuning, L3 nya biru. Ini color code lama. Nah, pendistribusinya bagaimana? P1 itu lari ke merah. Nah, P1 itu didistribusikan ke sini. Nah, kemudian netral masuk ke sini. Nah, ini outgoingnya ke sini. Dari sini. Nah, ini live-nya kan masuk ke sini, didistribusikan untuk pis merah itu ke sini. Kemudian yang pis kuningnya ke kuning, ini ke sini. Pis kuning masuk ke incoming ILCB, terus netralnya masih sama ke sini. Nah, keluar ini busbar. Nah, ini outgoingnya ini yang kuning. Yang biru pun demikian, sama seperti ini. Nah, ini begini. Untuk pendawaian seperti ini itu nggak bisa dicampur-campur sudah kalau sudah sistem begini, karena antar pisnya sudah masing-masing kelompok, masing-masing golongan. Jadi misalnya di sini ada masalah, misalnya ini tidak ada space, kurang, tapi dia netralnya ikut ini, itu nggak bisa ini merah dicampur dipindah ke sini, itu nggak bisa, mesti ikut merah. Kalau mau ikut sini, mau pindah misalnya dari
bis merah ke bis biru, netralnya ini misalnya ini MCB nomor 1 mau pindah ke sini, harus cari dulu netralnya nomor 1 ini di mana, dipindah ke netral yang ini. Oh ya saya lupa, nah ini netral link untuk tiap pasanya ya. Nah ini ada L1, L2, L3. Nah jadi netralnya ini ke sini, netralnya ini ke sini, netralnya ini ke sini, jadi nggak bisa dicampur. Nanti kalau misalnya netralnya kecampur, ketukar dengan ini bukan dia punya kelompok, nanti lama-lama dia itu akan tabrakan, dia nggak mau naik jedat. Kalau on trip, on turun itu kadang-kadang bisa menghantam ke sini. Itu dulu. Nah mari kita lakukan pengerjaan ini, pada pekerjaan penggantian ini ILCB 3 pasa. Jadi satu piece ini kasusnya ILCB 3 pasa, kasusnya hilang satu pasa, itu pasa kuning tidak ada. Mari kita ikuti sama-sama.